Kejutan Salah ditawarkan ke Barca, Liverpool tatap periode berat, Madrid tak berencana cari pengganti Carvajal. Cepat atau lambat Guardiola akan tinggalkan City. Yuk langsung saja kita simak berita menarik edisi Spasi Football Tonight hari ini, gengs. Check it out! Luis Suarez negosiasi kontrak baru dengan Inter Miami. Luis Suarez mengaku tengah bernegosiasi kontrak baru dengan Inter Miami. Ia pun berharap bisa melanjutkan kerjasama. Pelatih Miami, Tata Martino pun optimistis Suarez akan bertahan. Kualitasnya terbukti telah mengangkat De Heron sebagai kekuatan baru di MLS. Sidang banding kasus Ronaldo versus Juventus digelar Maret 2025. Perseteruan hukum antara Juventus dan Cristiano Ronaldo di meja hijau akan berlanjut tahun depan. Waktu sidang banding sudah ditetapkan. Dirangkum Football Italia, sidang banding pengadilan tenaga kerja yang diajukan Juventus akan digelar pada Maret 2025. Hakim akan menentukan apakah kasus itu akan dilanjutkan atau tidak. Madrid tak berencana cari pengganti Carvajal di Januari. Meski kehilangan Dani Carvajal karena cedera, Real Madrid tak berencana membeli bek kanan baru di bursa transfer Januari. Pelatih Carlo Ancelotti percaya dengan stok pemain yang ada. Pelatih Sevilla sebut Barcelona tim terbaik di La Liga. Barcelona memang cemerlang di awal musim ini. Pelatih Sevilla Garcia Pimienta tak ragu menunjuk Barca sebagai tim terbaik di La Liga. Blaugrana sukses memenangi 8 pertandingan dan hanya sekali kalah. Alhasil Barcelona berhak atas puncak klasemen Liga Spanyol dengan perolehan 24 poin. Apakah Barca tim terbaik di La Liga? Ya, itulah yang ditunjukkan klasemen. Mereka itu kan pemimpinnya, sebut Garcia Pimienta dikutip AS. Liverpool tatap periode berat. Arne Slot sejauh ini berupaya meredam keriuhan seputar startup big Liverpool. Kini dengan jadwal berat menanti, ia menyebutnya momen tepat untuk menilai timnya. Kalau tim hanya dinilai dari performa sepekan, ya itu tidak adil. Kita harus menilai tim setelah rangkaian pertandingan ini, bukan cuma 3, melainkan 6, 7, atau 8. Ujarnya dikutip BBC. Jadwal padat Barcelona. Barcelona menghadapi rangkaian pertandingan yang sangat krusial dalam beberapa minggu ke depan. Dalam 5 laga ke depan, mereka akan bertemu lawan-lawan tangguh baik di Liga Domestik maupun kompetisi Eropa. Hansi Flick dan timnya perlu mengatur strategi dengan cermat, mengingat setiap poin di La Liga bisa sangat krusial untuk perebutan gelar musim ini. Kejutan, Salah ditawarkan ke Barcelona gratisan. Ok Diario membeberkan, Salah tentu ditawarkan ke pihak Barca melalui seorang perantara yang berteman dekat dengan Presiden klub Katalan Joan Laporta dan Direktur Olahraga Deco. Salah yang sebetulnya telah menjalin kontrak dengan Al Ittihad masih berhasrat menantang dirinya semusim lagi untuk bersaing di Eropa sebelum menikmati senja karir di Arab. Cepat atau lambat, Guardiola akan tinggalkan Manchester City. Pep Guardiola tampak tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk lanjut dengan Manchester City atau tidak. Akan tetapi, Guardiola mengatakan apabila dia pergi, The Citizen akan punya opsi penggantinya. Bermainlah dengan lepas Lukaku.
Antonio Conte mengungkapkan Romelu Lukaku merasakan tekanan besar untuk sukses di Napoli. Conte mendesak Lukaku agar bermain dengan lepas. Conte akan mengandalkan Lukaku saat Napoli bertandang ke Empoli Minggu 20 Oktober 2024. Lukaku diminta agar tidak membebani dirinya sendiri. Alvaro Carreras jadi rebutan Barca dan Madrid, Ten Hag desak MU bertindak. Performa P. Carreras bersama Benfica ternyata tak dilewatkan begitu saja oleh Ten Hag. Manajer asal Belanda itu pun mendesak klubnya bertindak menyikapi adanya ketertarikan Barcelona dan Real Madrid. Melihat performa konsisten Carreras di Benfica, MU bisa jadi bakal mengaktifkan klausul buyback mereka. Pasalnya MU saat ini masih krisis bek kiri. Leverkusen bantah halangi transfer Jonathan Tah ke Bayern. CEO Bayer Leverkusen Fernando Caro membantah bahwa pihaknya menjadi biang keladi di balik kegagalan transfer Jonathan Tah ke Bayern Munich pada bursa transfer musim panas 2024 yang lalu. Saat itu Jonathan Tah memang santer dirumorkan bakal hengkang dan memperkuat Bayern Munich. Karena kontraknya bersama Leverkusen juga akan segera berakhir pada musim panas 2025. Akan tetapi, transfer pemain internasional Jerman itu mandek dan ia tetap membela Leverkusen. Meski tampil sangar, Enzo Milot hanya punya klausul segini. Enzo Milot berhasil menunjukkan penampilan yang mengesankan bersama VfB Stuttgart di awal musim 2024-2025 kali ini, di mana pemain berusia 22 tahun itu sukses terlibat dalam 7 gol dalam 9 pertandingan yang telah ia jalani. Meski begitu, nilai klausul pelepasan Enzo Milot ternyata cukup rendah. Menurut data yang disadur dari laman Sky Germany, Milot hanya memiliki klausul pelepasan sebesar 18 hingga 20 juta euro. Pilihan alternatif untuk Harry Kane di Timnas Inggris. Tim nasional Inggris merasakan dampak absennya kapten mereka Harry Kane. Mantan striker Inggris Brian Dane berbicara kepada DAZN tentang hal ini. Dane menyebut ada dua kandidat utama yang bisa menggantikan Kane jika dia absen. Mereka adalah Ollie Watkins dan Dominic Solanke. Solanke dinilai memiliki kualitas yang baik, meskipun menurut Dane, Watkins mungkin lebih sulit dijaga oleh lawan karena pergerakannya yang lebih cepat. Begini cara Mikel Arteta pikat Ricardo Calafiori ke Arsenal. Ricardo Calafiori pindah ke London Utara dengan nilai transfer sebesar 42 juta pound sterling dari Bologna pada bulan Juli. Calafiori mengakui bahwa Mikel Arteta adalah faktor utama di balik keputusannya untuk bergabung dengan klub yang menjadi penantang gelar Premier League tersebut. Calafiori mengungkapkan bagaimana Mikel Arteta berhasil meyakinkannya untuk memilih Arsenal dalam sebuah panggilan telepon emosional pada bulan Mei lalu. Nicolas Jackson mulai tunjukkan potensi tetapi masih perlu berbenah. Alan Shearer menyatakan bahwa striker Chelsea Nicolas Jackson mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan sebagai penyerang Premier League. Penyerang berusia 23 tahun ini juga telah mencatatkan 4 gol dalam 7 pertandingan Premier League musim ini. Menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun masih banyak yang harus dikerjakan. Menurut Shearer, Jackson harus terus belajar dan masih belum sepenuhnya matang. Liverpool menyerah coba perpanjang kontrak Alexander Arnold. Kontrak Trent Alexander-Arnold di Liverpool berakhir pada musim panas 2025 mendatang. Trent merupakan pemain yang sangat berharga bagi Liverpool. Ia tak cuma sekedar bek kanan tetapi juga salah satu sumber kreativitas serangan The Reds. Karena kontraknya tak kunjung diperbarui, berbagai spekulasi soal masa depan Trent Alexander-Arnold terus bermunculan. Kabarnya Liverpool pun sudah menyerah mencoba memperpanjang kontrak Trent. Rumor ini disebarkan oleh Marca.
Christian Vieri puji Matteo Retegui. Mantan striker Italia Christian Vieri memuji perkembangan Matteo Retegui bersama timnas Italia. Memuji bagaimana Retegui bisa tumbuh dengan baik, namun dia juga masih menunggu kejutan yang bisa diberikan Gianluca Scamacca. Ini masih bukan periode yang baik dalam hal kuantitas, tetapi Retegui tampaknya telah benar-benar membuat langkah maju yang besar. Ia penting bagi tim nasional dan kami menunggu Scamacca, ujar Vieri. Thiago Motta bicara soal kapan Dusan Vlahovic bakal diistirahatkan. Si nyonya tua dihantam oleh badai cedera dahsyat menjelang laga melawan Lazio pada lanjutan Serie A. Pelatih Juventus Thiago Motta berharap untuk bisa memiliki Arkadiusz Milik agar bisa mengistirahatkan Dusan Vlahovic. Milik adalah satu-satunya striker murni yang ada di dalam skuad selain Dusan Vlahovic. Jadi ketiadaannya membuat sang bomber asal Serbia itu selalu dimainkan pada setiap laga. Motta menyadari bahwa sang striker akan membutuhkan istirahat sesekali. Samu Omorodion, striker muda Spanyol yang spesial. Mantan pemandu bakat Atletico Madrid Javier Vidales menyatakan bahwa Spanyol telah menemukan bintang striker baru mereka untuk dekade mendatang. Samu Omorodion, striker muda Porto, diprediksi akan menjadi penyerang utama Spanyol dalam beberapa tahun ke depan. Omorodion punya kemampuan istimewa sebagai ujung tombak tim. Ia merasa kehadiran pemain 20 tahun ini dalam tim seperti memiliki dua penyerang sekaligus. Real Madrid krisis bek sayap, Carlo Ancelotti pilih bertahan dengan materi seadanya. Skuad Real Madrid rutin digerogoti problem cedera pemain. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti tidak berpikir untuk merekrut pemain anyar di tengah krisis pemain yang sedang melanda klub. Memanfaatkan materi seadanya menjadi langkah Ancelotti menjaga kualitas tim. Pasalnya Don Carlo menilai perekrutan bek sayap baru itu tidak semudah yang dirancang media. Kalau terpaksa harus merotasi skuad, Ancelotti punya pilihan mempromosikan bek-bek remaja potensial di tim junior. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!